Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ. Bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya. Banyak yang nanya, Pak Pendeta HTD kenapa nggak nongolin wajah, kok malah pakai tulisan ya. Ini chatting lewat WA. Begini ya, kita menyadarilah mungkin banyak yang bosen lihat wajah gantengnya Pendeta HTD ya. Ini kan bercanda dulu ya. Bosen lihat wajah gantengnya Pendeta HTD. Ya, makanya kita coba pakai cara lain dah ya. Sepertinya cara nulis begini lebih efektif ya, karena di samping bisa mendengarkan juga bisa cross check ke ayat-ayat, termasuk soal ini nih. Ya, ini temanya ya. Di Arab Paulus mengakui sudah ada Allah sebelum kekristenan. Hore, bener kan? Di Arab itu sebelum Kristen masuk Arab sudah ada orang Arab yang menyembah Allah kami katanya. Mantep banget ngeklaimnya ya. Anda sering dengar klaim itu? Ya, ada yang mengklaim begitu. Makanya ya, sebelum Kristen masuk Arab sudah ada di Arab itu yang menyembah Allah. Lah iya ya. Paulus saja mengakui kok. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi ya. Saya akan menjelaskan ini mak jelek nancep loh ya. Di Arab, Paulus saja mengakui sudah ada Allah sebelum kekristenan. Saya taruh aja gini dah, biar fix, enggak gerak-gerak. Oke ya, di Arab Paulus mengakui sudah ada Allah sebelum kekristenan. Ini ada pertanyaannya, siapa yang kena sasaran? Hayu ya. Galatia 1 ayat 17, Paulus memberitakan Injil Kristus ke tanah Arab, yaitu Damsyik, sekarang Damaskus, ibu kota Lebanon ya. Selama 3 tahun loh, bukan sebentar loh, Paulus itu memberitakan Injil ke tanah Arab selama 3 tahun di dalam Galatia 1 ayat 17. Ada yang menarik dengan pemberitaan Injil di sekitar Arab bagian barat, Lebanon, juga Antioquia, Turki ya. 1. Paulus menyadari di tanah Arab sudah ada yang menyembah Allah tapi hanya pakai huruf kecil, tetapi Allah itu berhala. Waduh, bukan Allah sang pencipta. Nah, kan tadi saya bilang ya, jangan mengklaim melulu ya. Perhatikan nomor 2. Perhatikan 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada, perhatikan tidak ada apa? Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada banyak yang disebut Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Pakai huruf kecil semua ya. Pakai huruf kecil kemana. Jadi Paulus itu menulis di tanah Arab ada, perhatikan, banyak Allah dan banyak Tuhan. Ini yang diklaim oleh orang-orang di luar sana. Itu pasti berhala. Sebab Allah dan Tuhan yang benar selalu esa, selalu satu. Ya. Ya, jadi janganlah mengklaim, sebelum Kristen masuk Arab sudah orang Arab sudah menyembah Allah kami. Paulus bersaksi bahwa Allah yang disembah sebelum Kristen masuk di tanah Arab adalah banyak Allah, banyak Tuhan, yaitu berhala. Ya. Lalu nomor 3, Paulus menjelaskan bahwa banyak Allah dan banyak Tuhan, yaitu berhala. Lalu Paulus memberitakan Injil yang satu Allah, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus adalah murid Gamaliel, kisah 22 ayat 3. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus fisik manusia ya. Bapa yang dipahami Paulus adalah Bapa yang kekal di Yesaya 9 ayat 5, yaitu Yesus Kristus. Di samping itu, bagi orang Yahudi Israel termasuk Paulus, Bapa adalah nickname, nama panggilan untuk Allah yang roh di surga. Nah, Paulus kan akhirnya tahu
Dia Allah yang roh di surga itu Yesus Kristus, ya. Jadi walaupun Paulus menulis hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dia tahu Bapa yang dimaksud itu Yesus Kristus karena Bapa itu nickname, ya. Perhatikan 1 Korintus 8 ayat 6 itu baca aja. Di situ ada kata-kata dari Bapa yang segala sesuatu berasal dan Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan, itu kan sama saja. Ya, kesimpulan. Sebelum Kristen masuk di tanah Arab, di Arab sudah ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Nah, mereka itulah para Allah dan para Tuhan itulah berhala yang diklaim oleh orang lain yang mengatakan, benar kan, sebelum Paulus ke Arab sudah ada Allah kami di di tanah Arab. Ini dia Paulus ngasih tahu yang Allah Anda klaim di tanah Arab sebelum Paulus datang memberitakan kekristenan di Arab adalah para Allah dan para Tuhan, pakai huruf kecil semua, yaitu para berhala. Makanya dulu di Arab ada berapa ratus Allah? Nggak tahu lah, ada yang bilang 100, ada yang bilang 200, ada 300, yang jelas banyak Allah. Jadi saya menegaskan, wah bener nih gitu. Lalu Paulus memberitakan Injil Kristus, memberitakan Allah yang benar dan Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Allah yang esa, bukan banyak, ya, yaitu Yesus Kristus. Waduh, selama ini ada loh yang bangga banget katanya sebelum Kristen masuk tanah Arab sudah ada masyarakat Arab yang menyembah Allah kami. Lah iya. Kan sudah dijelaskan, Allah sebelum Paulus memberitakan Injil di tanah Arab adalah para Allah, para Tuhan, yaitu para berhala. Makanya ada banyak Allah. Ya. Waduh, ternyata malah kita yang kena sasaran, ya. Makanya toleransi saja, jangan demen banget klaim melulu, ya. Toleransi aja ya, jangan kok dikit-dikit klaim, dikit-dikit klaim. Allah itu Allah kami sebelum Kristen masuk Arab sudah ada Allah masyarakat Arab yang menyembah Allah kami. Paulus menjawab, Allah yang Anda klaim itu banyak Allah dan banyak Tuhan, semuanya pakai huruf kecil, artinya banyak berhala. Dan cek saja faktanya, betul kan? Sebelum kekristenan masuk ke tanah Arab, di Arab ada banyak berhala, ada yang bilang 100, 200, 300. Udah sampai situ aja, ini aja udah nancep, nggak usah ditambah-tambahin bagaimana nanti berhala disingkirkan dari dalam tempat berhala itu, lalu yang disisakan kenapa cuman gambar Yesus, ya, nggak usah ditambah-tambahin ke situ lah. Ini aja udah nancep kok. Saya ulang, yang selama ini mengklaim sebelum Paulus memberitakan Injil di Arab sudah ada orang Arab yang menyembah Allah. Sudah dijelaskan oleh Paulus, Allah yang disembah oleh para orang Arab sebelum Paulus memberitakan Allah yang benar, memberitakan Yesus Kristus di tanah Arab adalah siapa yang disembah? Para Allah, para Tuhan, yaitu berhala. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, dan kita saling toleransi saja ya. Jangan demen banget main klaim melulu, dikit-dikit klaim. Ini nancep dong kalau gitu, ternyata siapa ya yang kena sasaran, ya. Oke, kita toleransi saja ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.